Ada kisah saya di Singapura, Thomas. Apa Pak Daud? Nah ini. Sahabat KP, negara Singapura adalah tetangga Indonesia yang terdekat. Negara ini kecil, tetapi memiliki tempat-tempat wisata yang indah. Banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia sendiri. Dan baru-baru ini ada yang menjadi perbincangan warganet, yaitu Bapak Ustadz Abdul Somad. Heboh ya, tidak dikasih masuk ke Singapura, malah menunggu lama di imigrasi. Dan sampai sekarang ya, masih diperbincangkan. Tambah hangat lagi setelah Bapak Menhan Prabowo menerima kunjungan pejabat Singapura dengan hangat, katanya begitu ya. Dan banyak orang yang geleng-geleng menunjukkan respon dan tanggapannya di media sosial. Ternyata banyak yang sudah ditolak oleh Singapura, personal ya, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan Kristen. Dan termasuk hambanya Evangelis Dautoni pernah ditolak. Setelah sampai di imigrasi tidak boleh masuk Singapura, dan akhirnya beliau harus kembali lagi ke Indonesia. Ini dia. Nah, Thomas, gimana perkembangan sekarang, Thomas? Iya, saya kemarin lihat Singapura beda sama Indonesia, lebih disiplin, banyak hal di sana. Tapi ya begitulah Pak Daud. 1 minggu Pak Daud, saya kemarin Pak Daud. 1 minggu. 1 minggu ya? Iya Pak Daud. Ada kisah saya di Singapura, Thomas. Apa Pak Daud? Nah ini. Saya itu kisah ke Singapura kan, kita tuh kadang bosen kan kalau tugas terus, capek kan, Thomas. Ya. Nah, iseng-iseng tuh tanpa izin khusus, saya langsung masuk ke Singapura, Thomas. Ya. Di imigrasi saya ditahan. Ditahan, dikasih tahu, Anda harus balik ke Indonesia, kami hanya bisa ngasih waktu 1 malam aja. Anda harus kembali ke Indonesia. Nah, akhirnya saya itu langsung balik lagi malam itu, Thomas. Makanya saya enggak mau keluar negeri itu karena itu, Thomas. Kalau sekarang mungkin udah beda Pak Daud. Udah beda. Ya. Nah, bagaimana menurut sahabat? Apa yang membedakan? Bapak Ustadz Abdul Somad adalah seorang pemimpin agama, banyak pengikut. Bapak Evangelis Dautoni juga seorang tokoh agama, banyak pengikut, selalu berkhotbah, dicintai banyak orang Kristen. Ya. Sementara respon orang terhadap Bapak Abdul Somad itu beda. Ya, senasional ya. Sementara Bapak Evangelis Dautoni tidak ada ribut. Tidak diterima ya sudah pulang begitu saja. Padahal beliau saat itu adalah bagian dari pasukan elit ya, kepresidenan di zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah tim elang ya, satu-satunya sipil ditugaskan untuk membantu presiden dari segi keamanan secara spiritual ya, itu hambanya Evangelis Dautoni. Tapi tidak ada masalah ya, sebenarnya potensi untuk dipermasalahkan lebih besar kalau ini adalah bagian dari tim negara, apalagi keamanan presiden. Tapi biasa saja karena orang menganggap ya Singapura adalah negara berdaulat, punya otoritas, wewenang menolak siapa saja untuk masuk ke negaranya ya, kecuali ya jelas-jelas dia menolak atau menghina Indonesia secara keseluruhan atau lambang negara kita, itu baru untuk Indonesia keseluruhan. Kalau personal ya dengan pertimbangan khusus saya pikir gak masalah. Jadi siapapun sahabat yang ikut serta, coba lihat dulu masalahnya. Kenapa Singapura tolak Bapak Abdul Somad? Dan orang-orang yang ditolak sebelum Bapak Ustadz Abdul Somad itu tidak
dipermasalahkan, tidak ada yang ribut. Ya, kira-kira apa faktor kenapa sampai hangat dibahas di bangsa ini? Hanya gara-gara Bapak Ustadz ini tidak bisa masuk, tidak boleh masuk, dilarang masuk, disuruh pulang kembali. Ya, silakan isi pendapat sahabat di kolom komentar. Apakah ada unsur politik dan lain-lain? Silakan. Kita berbagi pendapat. Ya. Saya pikir itu saja yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Teruslah berkarya. Tuhan memberkati.